Oke viewers, balik lagi bareng kita di Isky Radio FM bersama dengan saya Diva dan juga saya Dika. Kali ini kita berada di episode keempat, di mana kita menghadirkan suasana yang berbeda. Kita kedatangan tamu dari prodi yang berbeda juga. Karena saya dengan Diva sendiri kan dari prodi MBU, Manajemen Bandara Udara, dan kakak-kakak ini dari Teknik Listrik Bandara. Wah, betul sekali. Yang mana for your information, Sky Viewers, Teknik Listrik Bandara sendiri membuka formasi untuk 24 orang di tahun ini melalui jalur mandiri. Jadi buat yang penasaran, langsung cek-cek aja di Instagram kita, website kita, dan akun resmi YouTube kita. Ya, betul sekali, dan jangan di skip videonya karena kita ini akan tanya-tanya ke kakak-kakak ini tentang gimana sih keseruan menjadi seorang taruna TLB. Saya juga penasaran nih, Mas. Betul sekali. Kayaknya kita langsung aja ditanya ke mereka berdua. Mohon izin kakak, mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya pertama ya. Perkenalkan, saya Taruni Madia Niken Stefani, biasa dipanggil Niken, dari Prodi Teknik Listrik Bandara Angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Taruna Husam Haris, saya biasa dipanggil Mas Haris. Saya dari Teknik Listrik Bandara Angkatan 2. Berarti kita panggilnya apa nih ya enaknya Mas Bagas ya? Kita panggil Mas dan Mbak. Mas Husam dan Mbak Niken. Mas Haris dan Mbak Niken. Mas Haris dan Mbak Niken. Sky Viewers, Mas Haris dan Mbak Niken ini adalah Taruna Madya, di mana di dalam ketarunan sendiri Taruna Madya berada di tingkat tertinggi ya Mas ya? Yap, betul tingkat sekali. ketiga. Artinya sebentar lagi mereka akan lulus dari Teknik Listrik Bandara. Tentunya 3 tahun pengalaman mereka akan kita kulik dalam episode kali ini. Betul sekali. Kira-kira pasti Sky Viewers juga bertanya-tanya, Teknik Listrik Bandara itu seperti apa sih Mas? Seperti apa Mbak? Okay, ladies first. Oh, ladies first. Oh iya. Jadi Teknik Listrik Bandara itu sama kayak Teknik Listrik di universitas luar ya, sekolah-sekolah yang lain. Cuman kita lebih fokuskan lebih ke bandar udara. Nah, kalau sekolah kita itu kan pendidikan vokasi, jadi lebih kebanyakan praktek daripada teori, materi. Nah, kalau semester 1, 2, 3 itu kan teori. Nah, kalau TLB itu semester 4, 5 itu OJT, on the job training, turun lapangan, kayak gitu. Disitulah keseruan-keseruan TLB terjadi. Jadi kita ketika on the job training itu Mas Diva dan Mas Dika. Iya, Mas Husam. Ketika kita OJT itu kita itu bisa belajar cara mengoperasikan, cara memelihara, dan cara merawat peralatan-peralatan listrik yang di bandara. Tentu itu tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Betul sekali. Untuk memasuki kawasan bandara saja itu kan ada daerah terbatasnya ya. Daerah terbatas. Daerah steril Ya. juga, daerah keamanan terbatas. Ya. Nah, disitulah kita merasa bangga, merasa seru karena kita bisa langsung memperbaiki atau mengoperasikan peralatan tersebut. Contoh seperti lampu di runway. Ketika terjadi kerusakan, semisal lampunya padam, itu kita turun langsung bersama para teknisi. Di situ seru sekali. Lalu juga ketika lampunya tidak bisa cuma diganti, harus ada yang diperbaiki. Semisal seperti kabelnya ada yang putus, terkena mower. Disitulah kita menggali troubleshooting lah istilahnya itu, untuk mencari masalahnya. Ini terjadi di sebelah mana kabelnya. Berarti langsung turun tangan ya Mas? Ya benar turun tangan. Luar biasa ya Mas Dika ya. Jadi hitungannya TLB ini hanya di kampus 2 tahun ya Mas ya? 1 tahunnya tuh di luar. Ini suatu hal yang menarik ya. Karena MBU sendiri hanya 6 bulan di luar ya Mas Dika, sedangkan TLB ini 1 tahun. Jadi buat Sky Viewers yang suka dengan praktek langsung, nggak suka dengan teori yang berbelit-belit segala macam, tentunya Teknik Listrik Bandara ini adalah salah satu pilihan yang dianjurkan kepada kalian semua. Dan ngomong-ngomong nih Mas Dika, Mas Husam dan Mbak Niken ini kan memilih Teknik Listrik Bandara, dimana seperti yang kita tahu teknik itu kan jurusan yang agak mumet ya Mas. Betul. Hitung-hitungan, ada ilmu fisika di sana, ada ilmu kimia di sana, ya kan. Kira-kira kenapa Mas Husam dan Mbak Niken menjatuhkan hati dan menjatuhkan pilihan di Prodi Teknik Listrik Bandara? Nah,
Nah, kalau saya itu kan sebenarnya coba-coba aja. Tertarik gitu teknik listrik bandara di Jayapura. Jadi saya tes, tembus. Tapi tidak susah-susah banget kok. Nah, semester awal tuh kan dia awal pasti diajarin dasar-dasarnya, dari dasar-dasar matematika, fisika dan lain-lain kayak gitu. Perhitungan-perhitungan, praktek-praktek itu kan semester awal itu diajar dasar-dasar. Jadi nggak terlalu susah kok. Yang di luar dari, misalnya saya kan dari SMA IPA ya, lulusan IPA. Jadi kalau di luar dari SMA atau SMK itu juga bisa kok. Betul sekali, saya setuju sekali dengan Mbak Niken. Kalau untuk di semester awal ya namanya kita baru masuk ke suatu tempat ya pasti pikiran kita mumet ya atau pusing ya, tapi namanya juga hidup ya kita jalanin aja ya Mas ya. Ya betul sekali. Badai pasti berlalu ya Badai Mas. pasti Ya. berlalu. Berlalu lalang. Iya. Kayak gitu juga Mas. Betul sekali. Intinya kita sebagai taruna itu harus rajin-rajin belajar ya. Betul Mas. Jangan hanya di dunia ketarunaan saja, tapi kita ingat pendidikan itu nomor satu. Kita datang ke sini kan bawa nama orang tua, nama Betul baik sekali. keluarga. Jadi semua hal itu kalau belum kita coba pasti akan sulit. Betul sekali Mas. Jadi untuk teman-teman di luar sana, ketika ingin mencoba segala sesuatu itu jangan bermindset itu sulit. Tapi cobalah terlebih dahulu, nanti hal itu akan terbiasa. Ini menarik sekali ya Mas Dika ya. Dari yang awalnya coba-coba, kemudian terjun dan bisa mendalami, memahami dan menjadi expert di bidangnya. Luar biasa sekali. Nah, tentunya Sky Viewers ini salah satu contoh buat kalian semua yang ada di rumah. Apabila meskipun kalian berkata, oh saya tidak bisa matematika, oh saya tidak paham dengan fisika, cobain aja dulu ya Mas, jalanin aja dulu. Siapa tahu cocok, siapa tahu suka, siapa tahu jatuh hati ya kan. Setuju. Seperti Mas Susam dan Mbak Niken ini. Silahkan Mas Dika. Tapi kalau boleh tahu Mas dan Mbak ini latar belakang pendidikan waktu SMA, SMK atau apa Mas? Kalau kita berdua ini dari jurusan SMA IPA. SMA IPA. Tapi bagaimana kalau dari nanti yang mau mendaftarin dari SMK ataupun SMA jurusan IPS begitu, kira-kira bisa untuk di teknik listrik bandara? Nah, di persyaratan jurusan teknik listrik bandara tuh ada tercantum kok bisa jurusan apa aja. Kemarin tuh ada SMK jurusan apa gitu bisa masuk kok. Nanti lihat aja di persyaratannya. Oh, saya ingat dengan Kasuk Komang juga ya. Ya, Iya, oke. Oh ya, ada salah satu contohnya juga di Taruna Madya Komang Jyoti Laksmi Suariwati ya itu dia kan dari SMK dari ya. SMK. Iya, Oh, jadi itu bisa buat kok. Sky Viewers yang dari SMK, nggak usah berkecil hati, nggak usah apa ya Mas ya, takut buat mencoba. Silakan sekali. daftar karena kita membuka untuk kalian semua. Cobain aja. Kalau misalnya lolos, syukurin, coba belajar, jalanin. Siapa tahu bisa sukses ya Mas. Betul sekali. Tadi kita sudah bertanya mengenai kenapa memilih TLB, kemudian dari jurusan mana, dan tentunya Sky Viewers yang ada di rumah pasti bertanya, ini kalau saya masuk prodi ini saya lulus jadi apa ya Kak ya? Nah, Iya kan? Pertanyaan yang bagus. Baik, langsung saya jawab aja ya. Ketika kita lulus, kebetulan kita ini jalur pola pembibitan. Jadi itu nanti formasi penempatan, lokasi penempatan itu udah diatur dari BPSDM pusat ya kan? dari pusatnya. Iya, jadi kita di sini cuman belajar dengan giat seperti itu. Namun untuk jurusan taruna yang mandiri itu nanti jenis-jenis pekerjaan itu bisa luas gitu. Karena kita di sini diajarkan juga tentang pembangkit listrik. Nah, jadi nanti mungkin lulusannya bisa masuk ke teknisi di pembangkit listrik. Bisa juga jadi teknisi AC karena kita jurusan teknik listrik bandara juga kita ada materi tentang pelajaran AC. Pokoknya untuk di teknik listrik bandara ini untuk dunia kerjanya itu sangat luas. Tidak seperti manajemen bandar udara. Ya menurut saya terlalu menjurus ke spesifik ya, ya? Iya, terlalu spesifik. Kalau teknik listrik bandara ini masih bisa masuk ke pekerjaan umum.
Seperti Karena itu. mau bagaimanapun setiap Segala hal di dunia segala ini pasti hal di berhubungan dunia dengan listrik juga ya. betul sekali. Benar sekali. Jadi buat Sky Viewers, tentunya kita kan jalur mandiri ya Mas Dika ya. Jadi nggak mesti harus bekerja di bandara seperti Ya. yang dikatakan Mas Haris tadi. Anda Bisa bisa kemana bekerja saja di ya. PLN, bisa bekerja Betul. di berbagai hal yang tentunya akan membuat kalian semua tidak perlu takut untuk menjadi pengangguran setelah lulus dari Politeknik Penerbangan Betul Jayapura. sekali, karena dari lulusan tahun lalu dari senior TLB yang pertama itu juga sudah banyak yang bekerja di tambang-tambang. Wih, Terus pertambangan. juga ada juga senior yang kerja di PBU. Beragam sekali ya Mas ya. Beragam sekali. Oke, mungkin itu salah satu kelebihan dari Prodi Teknik Listrik Bandara Betul. ini ya Mas. Ngomong-ngomong, tentunya 3 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Iya. Banyak pengalaman yang dilalui, jatuh, bangun, tangis, bahagia yang telah dilalui oleh mereka berdua. Agaknya kurang lengkap apabila kita tidak menanyakan perihal pengalaman mereka berdua Ya, Mas Dika. betul sekali pengalaman di pendidikan dan di ketarunaan ya. Ya. Jadi- Jadi pendidikan keterampilan itu dua hal yang berbeda ya Mas Dika? Ya, betul sekali. Itu yang Sky Viewers harus notice ya. Ketika Sky Viewers mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri, Anda hanya mendapatkan pendidikannya saja. Setuju. Tapi di sini Anda akan mendapatkan pendidikan, Anda akan mendapatkan ketarunaan, Yap. Anda akan mendapatkan keluarga baru. Betul sekali. Karena gini Mas Dika, jadi Mas Dika kan saya, Mas Diva maksudnya. Mas Diva. Karena di sini penilaiannya itu bukan hanya akademik, tapi ada penilaian akademik dan non akademik. Itu dibedakan. Jadi ada pendidikan dan ketarunaan. Jadi itu semua itu hal yang berbeda. Gitu. Jadi di mana pendidikan yang akademik itu yang seperti pembelajaran dan lain-lain. Kalau non akademiknya itu seperti fisik, bagaimana? Betul, soft skillnya, ya pokoknya sifatnya lah. Ya, itu penjelasan mengenai pengalaman yang dilalui oleh Makanya Taruna muda kalau mau tingkat 1 tahu ya. lebih jauh, masuk bos, Masuk. Masuk lah. daftar. Iya, jadi wilayah bagian dari kami ya kan. Nah, itu kira-kira apa pengalaman berharga yang didapatkan oleh Mas Usam dan Mbak Niken ini? Kalau menurut dari pengalaman saya ya, pengalaman berharga itu ketika saya mendapatkan peringkat kelas nomor 1. Bukan sombong nih, bukan sombong. Betul sekali. Kan ditanya tadi. Iya betul mas. Tidak salah mas. Tidak salah. Dari pakaian diri sendiri sudah terlihat ya Mas Dika ya. Wah ini Jadi silau nih. Jadi itulah adalah hal yang berharga ya. Karena kita ingat di sini kan kita bawa nama keluarga. betul. Jadi ketika dapat peringkat 1 terus namanya disebutkan, nama orang tua disebutkan, ada Biasa apel sekali. pemberian penghargaan. Itu ada pin prestasi ya kalau nggak salah ya mas ya. Iya betul. Makanya kenapa tadi Mbak Niken bilang silau-silau itu ada pin prestasinya. Tapi Iya boleh. Ya, bukan mungkin cuma bisa- Mas Husam yang punya, tapi kita berdua. Mas Diva juga punya. Kalau saya menyesuaikan, Sebenarnya Mas Dika juga punya, cuman tidak dipakai karena Ya. tidak mempertemukan diri. Tapi ingat Mas Bro, karena kita di sini kan sama-sama belajar. Benar. Bukan berarti kita yang menggunakan pin Betul. ini kita Betul sekali. adalah orang yang paling pintar. Iya. Semua di sini tarunanya itu pintar-pintar. Iya, karena masuk sekolah kedinasan saja sudah susah ya Mas Dika. Betul sekali. Iya, Kita udah- hanya cukup masuk saja ya, tidak peduli dapat peringkat berapapun, karena sudah susah masuk ke Betul. sini. Jadi buat Sky Viewers yang mau masuk sini ya belajar yang rajin dan rajin-rajin basic aja tiap sore ya Mas Dika. betul sekali. By the way, saya jadi keinget nih. Next time kita bikin episode yang membahas tentang atribut ketarunaan ya Mas Dika ya, seputar pin prestasi, quality itu apa, chevron itu apa. Seragam-seragam yang ada di Betul. Politeknik Penerbangan Jayapura. Mungkin- Mungkin berikut ya, di episode berikutnya. Episode berikutnya Mas Dika. Betul sekali. Kalau dari Mbak Nikennya sendiri mungkin ada pengalaman menarik atau pengalaman kisah sedih atau kisah cinta mungkin kita tidak tahu ya. Oh, itu yang harus Sky Viewers tahu. Iya. Nah kalau saya itu kan kita kan SMA itu bebas kan ya, maksudnya kalau pergi ke sekolah pendidikan, nah terus kalau pulang kan pasti pulang ke rumah. Nah kalau kita di sini masuk kan pendidikan di gedung pendidikan, terus kalau mau pulang ya balik ke asrama ke teman-teman. Nah waktu awal masuk itu
agak susah sih jauh dari orang tua ya kan. Tapi lama kelamaan ya udah terbiasa jadi punya keluarga baru, punya teman-teman baru yang biasanya sekamar sendiri atau sekamar sama orang tua. Nah ini sekarang mau sama teman-teman yang banyak banget nih. Jadi punya pengalaman baru, punya keluarga baru itu sebenarnya udah lumayan seru sih di dunia ketarunaan ya. Kebersamaan ya. Iya betul. Terus aktivitas-aktivitas taruna yang gimana ya, mau bilang monoton ya monoton sih, tapi kalau kita yang lakuin sendiri kan agak bosan nih kan ya. Yep. Nah tapi karena ada teman-teman jadi bisa saling merangkul gitu. Kalau ada yang jenuh kan ada teman-teman kayak gitu, itu udah lumayan sih kalau menurut saya. Oke, jadi yang digarisbawahi oleh Mbak Niken ini adalah kebersamaannya. Iya, betul sekali. Kekeluargaannya. Tentunya kekeluargaan yang tidak akan didapatkan oleh Sky Viewers apabila Sky Viewers mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri di luar sana. Betul sekali. Ini hanya didapatkan oleh sekolah kedinasan ya Mas Dika. Jadi yang mau dapat keluarga baru silahkan join di Politeknik Penerbangan Jayapura. Yap. Terus enaknya kalau di sekolah kedinasan ini ketika kita OJT itu kita nambah keluarga baru lagi dari sekolah-sekolah kedinasan. Oh iya betul sekali. Oh berarti izin Mas, kalau kita OJT itu bukan dari kampus ini sendiri ya yang ketemu nanti di lapangan, tapi ada dari kampus kedinasan yang lain. Satu Indonesia tuh OJT semua ya Mas Dika ya, itu ada kemungkinan kita untuk bertemu dengan taruna dari sekolah kedinasan yang berbeda ya Mas. Ya, kemarin saya ketemu dari Poltek Bank Surabaya, teman-teman Poltek Bank Medan. Wih, pasti seru sekali. Luar biasa. Tentunya itu akan bertukar kontak dan masih berhubungan sampai sekarang. Iya. Nambah relasi. Dan siapa tahu ketika di dunia kerja nanti bertemu kembali dengan mereka. Pasti. Tidak ada yang tahu juga ya Mas Dika ya. Itu salah satu hal yang sangat menarik bagi seru kita juga taruna. sih, seru Sekali Mas Dika. Pengalaman tentang ketarunaan, pendidikan, semuanya sudah dilalui oleh mereka berdua Mas. Kini saatnya mereka untuk menapaki jalan yang lebih jauh lagi. Bentar lagi. Dan tentunya mereka tidak boleh pergi tanpa meninggalkan kesan dan pesan berharga bagi kita semua. Mereka harus meninggalkan jejak, mereka harus meninggalkan kenangan yang tentunya akan membekas di diri taruna muda dan taruna remaja. Setelah melewati masa-masa yang panjang ya. Kita vibes-nya udah berubah jadi kayak lebih deep gitu ya. Karena ini udah kesannya udah mau pisah nih. Sedih ya? Ceritanya sedih. Iya. Oh enggak. Saya merasa sedih juga dengan Sky Viewers yang di rumah, karena Sky Viewers menonton mereka berdua yang memberikan informasi kepada kalian semua agar kalian masuk ke sini. Ketika kalian masuk mereka sudah tidak ada. Betul sekali. Aduh itu agak ini juga kan, mungkin ada yang saya mau masuk taruna, saya mau ketemu Mas Husam, saya mau ketemu Mbak Niken gitu. Tapi tentunya pas kesini udah nggak ada orangnya. Udah nggak ada wisuda ya. Udah nggak ada karena udah wisuda. Sudah wisuda ya Mas. Seperti itu. Ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Husam dan Mbak Niken. Silakan. Kesan dan pesan untuk apa ini? Untuk taruna remaja muda atau untuk taruna muda dan taruna remaja maupun Sky Viewers yang ada di rumah? Untuk semuanya jadi ya. Untuk semuanya. Untuk semuanya ketika kita menjadi taruna, ingat kita ini adalah kalau bisa dibilang itu kita kastanya paling rendah di sini lah. Jadi ingat respect, ingat hierarki lah. Jadi kalau ada senior ya kita hormati, kalau tidak ada ya kita juga harus hormat juga sih. Mau ke sesama, mau ke siapapun. Betul Mas. Kita diajarkan di sini di taruna itu biar sekalipun dia tukang pel, tukang sapu kelas, kita harus tetap berhormat kepada dia. Nah, terus yang kedua disampaikan oleh Mbak Niken, apa Mbak Niken? Apa ya? Kalau saya sih lebih ke ini kan dunia ketarunaan ya. Lebih taat aturan aja untuk taruna-taruna yang lain. Jadi kalau apa yang disampaikan itu diikutin aja. Terus nggak usah banyak tawar menawar lah pokoknya. Jalanin aja, hidup itu enjoy, nggak usah dongkol, nggak usah pikiran.
dibawa santai. Terus yang paling penting sebenarnya tadi yang disampaikan Husam itu respect sih. Karena respect itu tumbuhin dari sini nanti bakal lanjut ke dunia kerja. Apalagi pas praktek lapangan. Iya. Apalagi pas praktek OJT lapangan itu kan kita harus bisa respect ke pegawai-pegawai Betul, yang di ke sana. atasan juga Iya. ya Mas ya. Jadi iya benar. Jadi ketika kita masih belajar di kampus, kita harus respect tuh emang harus bagus. Jadi pas kita keluar nanti outputnya itu bagus kan. Ya betul Gitu. sekali. Mungkin Sky viewers yang di rumah juga penasaran ya Mas. Kan tadi disebutkan mengenai respect, hierarki, korsa. Mungkin mereka belum sepenuhnya mengerti akan hal tersebut. Jadi ya kalau mau tahu silahkan bergabung dengan kita ya Mas lagi ya. dan lagi. Ini Penasaran. ya ini pembahasan internal ya Mas Dika Betul. ya. Jadi sudah cukup lama kita berbincang-bincang. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Mas Dika. Iya, lagi dan lagi kita akan berpisah. Dengan mereka berdua. Ini saya agak berat juga sih sebenarnya. Iya. Saya pengen ngobrol lebih panjang lagi. Mungkin kita bisa bikin part-part berikutnya. Tentunya sebagai penutup, apa kira-kira harapan dari Mas Husam dan Mbak Niken? Harapan setelah wisuda mungkin penempatannya atau seperti apa tempat kerja yang dibayangkan. Intinya harapan setelah lulus dari Poltek Bank Jayapura ini. Harapannya sebenarnya kalau tadi yang Mas Dika bilang harapan penempatan sih nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena kan kalau kita membela kita penempatan di mana tapi dari surat pusat kita Yap. penempatan di mana kan ya. Tapi kalau Gimana bisa izin Mbak, kalau bisa di dekat rumah ya Mbak. Iya, kalau bisa sih dekat rumah ya, dekat Sesuai lagunya kan Mas Dika ya. Siap ditempatkan di mana saja. Iya, betul. Oh, dijawab. Di mana saja. Di mana saja. Ya pokoknya itu sih. Untuk saya harapan kedepannya bagi diri saya ditempatkan di tempat yang terbaik. Kita berharap seperti itu saja. Nanti Tuhan kasih kita di mana saja itu berarti yang terbaik. Untuk seluruh taruna, saya harap kita karena pernah deklarasi anti kekerasan. Oh, ini menarik. Nah, jadi untuk kedepannya saya harap kita hilangkan dunia ini dengan gimana? Kita hilangkan. Kita hilangkan kekerasan di dunia ini. Karena kekerasan itu Adalah kejahatan. Kejahatan. iya. Oh. Jadi kekerasan itu adalah Betul sekali. Kejahatan. Jadi Sky viewers nggak perlu takut ya di sini. Kak, masih ada kekerasan nggak di Poltek Bank Jayapura? Udah nggak ada. Sebenarnya bukan di Poltek Bank Jayapura, namun di seluruh sekolah kedinasan. kedinasan. Karena mungkin sebelumnya sempat mendengar berita-berita miring tentang sekolah kedinasan. Itu hanyalah oknum saja ya Mas Ya, Dika ya? betul. Tidak menjabarkan dan menjelaskan keseluruhan. Karena dari itu instansi tersebut. tidak menggambarkan ketarunan yang sebetulnya. Itu adalah sifat-sifat buruk yang melenceng. setuju sekali. Saya sebagai seorang senior juga tidak mengiyakan, tidak setuju terhadap hal seperti itu, terhadap tindakan pemukulan atau pengambilan seperti apapun halnya. Jadi saya harap itu kita hilangkan kekerasan di dunia ini, karena kekerasan adalah Kejahatan. Luar biasa. Tentunya Sky viewers kan sedang semangat-semangatnya ya Mas Dika ya, binsik, belajar betul psikotes buat masuk ke sini. Harusnya nggak semua dari mereka memiliki pasangan. Pasti nggak semua dari mereka memiliki support system. Jadi Iya. mungkin Mas Husam dan Mbak Nika ini bisa menjadi support system bagi mereka. Iya, betul bisa sekali. memberikan motivasi, bisa memberikan semangat. bagi Seperti mereka. Mas Husam menjadi support system buat Mbak Niken dan maksudnya sesama angkatan Sesama gitu, angkatan, sesama betul. betul sekali. Iya, kira-kira motivasi apa yang dapat diberikan oleh Mas Haris dan Mbak Niken Iya. buat Sky viewers yang lagi pusing ini di rumah? banyak sih sebenarnya Mas Bro. Cuman 2 aja kali ya. Boleh Mas. Yang pertama, jangan inget, jangan lupa belajar. Terus yang kedua, jadilah orang rajin, karena orang rajin itu tidak akan pernah rugi. Tidak pernah rugi. Iya, itu sudah. Saya mungkin nambahin kali ya. Untuk yang Sky viewers di rumah itu gak usah pikir aneh-aneh. Sekolah aja kalau mau. Sebenarnya seru sih dunia
kedinasan, apalagi sekolah kita Poltek Bank Jayapura. Nah itu kan kita masih sedikit, jadi pasti banyak yang mau masuk nih. Nggak usah selalu pikir yang ada yang tadi yang kekerasan atau apa. Yap. Ini nih udah dunia modern, apalagi namanya tuh yang Tarunanya udah pada open minded. iya udah keren-keren banget Taruna yang sekarang ini. Seperti ini halnya kita bisa Nah ini kan podcast ini kan dari Taruna-taruna Betul. yang keren. Betul. Sedangkan taruna dan kreativitas sendiri kayak dua hal yang bertolak belakang ya Iya. Mbak ya. tapi kita berusaha untuk Memblendkan ya. iya benar. Terus saya mau nambahin buat adik-adik boleh nggak ya? Oh silakan. Silakan. Jadi gini, pendidikan sama keternakan itu kan berbeda, jadi harus balance lah ya. Pendidikan 50%, keternakan 50%. Jadi jangan semuanya ke keternaan, semuanya ke pendidikan, jadi harus balance. Karena kita kan ini pendidikan sama keternaan kan jadi satu nih, jadi satu di sekolah kita kan. Jadi banyak banyak belajar juga sih, banyak belajar. Terus kalau dunia keternaan ya banyak nanya sama senior-seniornya, terus respect kayak gitu. Jangan milih-milih, kan seniornya banyak, jadi jangan milih-milih. Kita kan juga pasti butuh pembelajaran nih dari senior-senior kan. Pembelajaran di dalam maupun nanti yang on the job training atau nanti dunia kerja. Nah itu kan kita butuh pengalaman-pengalaman dari senior-senior kita, senior-senior kalian. Jadi banyak nanya, banyak respectnya harus bagus, ditingkatin. Mungkin itu aja kali ya. Biasa sekali. Kayaknya masih banyak lagi unek-unek ataupun pengalaman-pengalaman yang belum tersampaikan. Karena 3 tahun bukanlah hal yang singkat ya. Kayaknya kita harus bikin sekitar 5 episode bersama dengan mereka berdua untuk menggali lebih dalam lagi ya Mas Dika ya. Cuman karena waktu sudah tidak memungkinkan, saya menggarisbawahi kesimpulan dari Mas Haris dan Mbak Nika tentang tadi Mas Dika yang mengatakan saya ini cuma coba-coba doang pada awalnya ya kan. Jadi Sky Viewers, Anda tidak perlu hebat dalam matematika, Anda tidak perlu jago dalam ilmu fisika untuk mendaftarkan diri di Teknik Listrik Bandara. Karena mereka berdua sudah mencontohkan, jangan menunggu hebat untuk memulai. Betul. Tapi mulailah untuk menjadi orang hebat. Saya Diva dan Mas Saya Dika. Inilah Iskai Media dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Bye bye.